Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya Afilia Kusumawardani memaparkan tentang budaya positif, ilmu yang saya peroleh dari kegiatan guru penggerak. Ya. Bisa jenengan simak ya, di sana budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sebentar lagi akan saya bagikan kertas ini, bisa jenengan tulis kira-kira contoh dari budaya positif itu apa menurut pemaparan yang barusan saya jelaskan. Nah, bisa dibagi Pak. Ya, silakan sudah dibagi ke belakang juga gitu ya. Yang itu silakan sambil dilihat ya candy-nya yang sudah dibagi tadi. Sudah dapat ya. Ya, saya beri waktu berapa detik ini anaknya Bapak Ibu? 2 menit. Ya, coba silakan satu saja contoh budaya positif menurut Bapak Ibu. Kira-kira apa? Kira-kira apa Ibu? Ya, ini boleh ditulis Pak Akbar. Ya, boleh. Pulpennya tidak ada Bapak Ibu. Ya, monggo sudah. Ya. Nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah ya, ini yang dibahas. Sudah? Ini Iya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah disimpan dulu ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan mengenai perubahan paradigma. Perubahan paradigma membangun budaya mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sana juga lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam keadaan ini, kontrol guru menurut siapa Pak? Iya, dengan yang pertama apa Bu? Ilusi guru nomor 2 apa Pak? ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Lanjut nomor 3, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya. Yang terakhir apa Pak? Ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya betul. Jadi pemaparan dari Dr. William Glaser ada 4 ya. Nah, kemudian bisa dilanjut. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, di sana ada bagian
bagian kiri itu stimulus respon, kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Nah, di sana stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kemudian ada lagi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan tertentu. Yang terakhir apa Pak Akbar? Yang terakhir Model berpikir menang atau kalah. iya, model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya dilanjutkan Pak. Model berpikir menang. Iya, menang di sana ya. Nah, selanjutnya kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering disebut dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Nah, siapa di sini yang suka memberikan hukuman? Oh iya, Bu Vera mungkin ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan, ya. Seperti saya pada waktu itu ya tidak memberikan hukuman, ya, tapi memberikan hadiah untuk siswa Bapak Ibu. Ya, dan hadiahnya apa? Hadiahnya bisa berupa doa, ya. Jangan diulangi lagi. Nah, itu kan bisa untuk ini ya, doa. Nah, ada tokoh yang namanya Ki Hajar Dewantoro, ya, Ki Hajar Dewantoro seperti ada di sana, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Ketika murid-murid kita dituntut untuk disiplin, ya, tidak terlambat, yang gurunya juga harusnya datangnya tidak terlambat, macam itu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, jadi diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Siapa kira-kira? Kita sendiri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal, ya, di sana. Cut dulu. Motivasi eksternal bisa dibaca Bu, motivasi eksternal di sana. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian ada motivasi apa lagi Pak? Mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Iya, itu adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, ya. Lagi Pak. Nah, ini adalah diagram dari budaya positif, ya. Yang pertama di sana mengerucut, ya. Jadi budaya positif itu yang warnanya merah, kemudian ke lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, kemudian adanya peraturan kelas yang warna pink di sana. Yuk,
kita bahas mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Lanjut. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara kendaraan roda 2? Nah, kira-kira kenapa, Pak? Keselamatan. Ya, untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira ini pada waktu apa? Covid. Ya. Oke. Biar tidak tertular. Nah, semacam itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira apa? Kenapa? Agar hari raya tidak bagi. Betul ya, tidak salah juga. Nah, lanjut. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, agama, kemudian bahasa maupun negara. Ya, itu yang dimaksud Gosen di tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik ya, biasa kita buat demikian. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sana. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Naik ke atas. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, nanti kita praktek juga membuat keyakinan kelas ya. Kemudian semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, di sana ada 2 kolom yang berisi tentang peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini contoh dari peraturan ya. Kemudian keyakinannya ada tanggung jawab. Kemudian peraturan yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang kedua apa, Pak? Kira-kira yang di sana keyakinan yang kedua? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Lanjut di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. ya, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian menghormati orang lain pada tujuan komitmen. Nah, itu adalah contoh-contoh mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti saya uraikan tadi ya, hukuman kira-kira apa? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum
Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kemudian tindakan guru, lanjut Pak. Ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Ya, di sana kira-kira apa? Ucapkan 100 kali di buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul Pak. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih. Yang berikutnya, menggantikan kertas. Ya, ini menggantikan, beda dengan yang tadi ya kalimatnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman? Hukuman. Yang terakhir, silakan dibaca Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini contoh dari apa? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa? Hukuman? Nah, mari kita lihat jawaban yang paling benar. Silakan. Ya, konsekuensi. Jadi jawaban yang dipaparkan tadi mayoritas betul ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dengan baca sendiri di sana ya. Antara hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Mungkin murid-murid kita demikian. Murid-murid ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Nah, kira-kira hukuman itu bisa nggak membuat anak-anak sakit untuk jangka waktu yang lama? Bisa? Bisa jadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek? Bisa. Kemudian anak membenci kedisiplinan? Tidak, seperti membayar 5.000, itu hukuman apa konsekuensi? Ada kemudian konsekuensi stimulus tanggapan ya. Nah, ini bisa dengan ya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi hukuman ada yang membentuk konsep yang buruk, ketika konsekuensi itu membuka konsep diri yang baik ya. Ada rasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, di sana. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out, ya itu konsekuensinya. Kemudian ada yang namanya 5 posisi kontrol, lanjut Pak. Oke. Adanya motivasi, ya. Identitas gagal di sana. Identitas gagal. Yang pertama, guru berbuat ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu sebenarnya guru tidak boleh ya.
Kemudian membuat orang merasa bersalah. Berceramah mengatakan seharusnya, ya, seharusnya. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian identitas berhasil atau sukses, menghargai diri sendiri, ya, sebagai manajer. Nah, kemudian lanjut. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah restitusi. Ciri-cirinya apa? Lanjut. Ciri-ciri ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam restitusi ini ada yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Di sana sudah ada gambarnya, Bapak Ibu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi dalam segitiga restitusi itu tindakan yang dilakukan guru adalah yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan menyampaikan dua kalimat yang ada di sana, ya. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah dua kalimat yang menunjukkan fasilitasi tindakan yang salah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapati siswa yang salah, tentunya kita tidak dianjurkan langsung kita menjudge siswa itu, kamu salah. Nah, itu kalau di ilmu yang ada di guru penggerak itu tidak diperkenankan, ya. Kalimatnya itu berhaluskan. Kemudian lanjut, sudah. Nah, berapa menit Mas Iwan? 21 menit. 31. 21. Nah, sudah lanjut lagi. Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu, ya.
Ada kasus, ya. Selamat pagi, Nak. Ibu ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang ibu perhatikan belakangan ini. Ibu juga mendengar laporan dari beberapa guru, dari orang tua dan teman-teman bahwa kamu telah menghabiskan banyak waktu di dan media sosial selama pelajaran. Dan di saat istirahat, betulkah hal tersebut pula? Kenapa ini? Ya, saya mengaku saya harus sering menggunakan ponsel saya selama saya istirahat. Ya, ibu maklum, ibu juga pernah mengalami masalah seperti ini. Memang sangat menyenangkan bermain ponsel dan scroll media sosial. Sekarang ibu ingin tahu apa alasan yang membuat ibu tertarik pada ponsel dan media sosial sehingga kamu merasa perlu menggunakan hal tersebut selama pelajaran. Saya merasa bosan selama pelajaran. Media sosial memberikan hiburan dan interaksi sosial yang memberi saya merasa ibu akan merasa tapi perlu kamu ingat bahwa fokus selama pelajaran sangat penting untuk pembelajaran ini. Kamu juga harus menyadari prestasimu yang semakin menurun akibat dari bermain ponsel itu. Bagaimana menurut? Dengan cara apa kita bisa mengatasi masalah itu? Menurut saya menjaga fokus selama pelajaran dan menerapkan solidaritas mungkin jadi saya bisa menyapa kegiatan lain menyebabkan menyenangkan bersama teman-teman. Insya Allah saya akan mencoba lebih fokus lagi dulu. Saya akan meninggalkan ponsel saya di kelas. Mungkin juga saya akan mencari kegiatan lain yang menyenangkan bersama teman-teman untuk mengisi waktu luang di luar belajar. Baik, menurut ibu itu langkah yang sangat baik juga. Selain itu, jika kamu merasa kesulitan mengendalikan penggunaan ponsel, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang tua atau ibu dan bapak guru di sekolah. Kami di sini sangat mendukung. Terima kasih ya Bu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk lebih fokus. Ya, sama-sama. Ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Jika kamu butuh bantuan atau ada masalah lain yang ingin kamu diskusikan, jangan ragu untuk berbicara dengan ibu. Silakan. Ibu selalu siap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini umpan balik ya. Nama saya Fatmaula, saya dari kelas 11 Pandelan. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi, saya mendapatkan pelajaran bahwa pentingnya mengendalikan gadget dan memperhatikan pelajaran serta fokus pada prestasi saya itu sangatlah penting. Dan satu lagi, ketika kita telah membuat kesalahan, jangan pernah malu untuk mengakuinya. Terima kasih. Ya, ini adalah contoh kasus pertama. Untuk kasus kedua, ya ini saya sengaja membawa Ferdi ya. Kamu tahu kenapa ibu panggil hari ini? Betul, Ferdi. Tapi kemarin kamu masuk tidak? Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu April. Namun setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengulang tugas tadi?
Jenengan apa pernah? Pernah, ya demikian. Jadi ketika ada kasus-kasus semacam itu nanti bisa mengimplementasikan mengenai segitiga restitusi. Jadi jangan sampai kalau ke siswa itu nantinya langsung dijudge apa kamu salah demikian ya. Nah itu nanti perlu ya demikian. Nah berapa menit? 30 menit. 30 menit. Ya wis nanti dikatakan ya. Ya. Ya sudah. Baik, sudah. Ini sudah saya bagikan mengenai kertas ya. Silakan panjenengan kumpulkan nanti saya olahnya ya. Bapak apa tolong? Ya ini ada kata-kata berot, bantengan berot. Nah mungkin ini tadi setelah menyaksikan kasusnya Ferdi, ya kasusnya Ferdi. Ini saya namai dengan keyakinan ternyata di waktu ini Bapak Ibu senang sekali gotong royong ya, mungkin kalau tidak digaji senang sekali ya, jadi bergotong royong tepat waktu tiba di sekolah dan masuk untuk mengikuti proses belajar mengajar, kemudian senyum, sapa dan salam. Oke, kemudian kerja bakti semua, kerja bakti siswa di sekolah, kemudian ada mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya paparkan mengenai budaya positif ya. Kira-kira umpan balik yang jenengan terima itu apa ya, kira-kira demikian. Silakan ditulis kira-kira ilmu yang apa yang jenengan peroleh. Spidolnya tapi gimana ya? Yang satu itu satu spidol.
Pengalaman hari ini apa kira-kira? Ya. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Spidol? Perlu alat tulis? Ikat dulu mas. Ikat dulu. Sudah. On. On. Yuk. Ya silakan ditempel. Ya. Tuh. Tolong. Soal barang kalau begitu. Sudah, silakan. Gurunya udah sekali ya. Alhamdulillah. Dia belum dapat jodoh. Itu di tangan sendiri. Sudah? Sudah. Ya. Sudah ditempel. Iya. Antarin. Iya, Ibu Ria. Silakan maju monggo. Monggo, Ibu Ria, silakan. Nah, silakan dibaca kira-kira tadi hasil tulisannya yang mana? Dapat mengetahui budaya positif di sekolah, cara berdisiplin dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Mas Baliknya. Tepuk tangan dong. Silakan ditunjuk Bapak Ibu guru yang lain. Ya, Bu Fer. Bubir, tolong maju. Kita bisa mempelajari seketika institusi. Restitusi ya, restitusi ya. Terima kasih. Siapa lagi? Bapak Andi. Oh ya, silakan. Guru produktif begini ya. Yang mana tadi? Yang ini. Oh ya, Sangat senang bisa bertemu dengan murid-murid. alhamdulillah. Ya, kemudian ada lagi siapa yang belum? Bu Vera, Bapak Akbar. Oh ya, Bapak Aduk, mohon Bapak Aduk. silakan. Bapak Aduk. Nah, Info yang saya peroleh dari itu adalah satu, jangan mengejar siswa dengan buku. Dua, kasih hadiah jika siswa melakukan kegiatan yang positif. Tiga, ajari siswa untuk sopan santun dan berhormat kepada guru. Ya, menarik sekali ya yang diumpan balikan di